Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Sampurasun. Selamat malam, sahabat misteri Janulani. Jumpa lagi bersama kami dalam penelusuran yang ke-7 di sebuah villa yang terbengkalai 25 tahun dan sudah tidak berpenghuni. Ini di belakang mamang villanya. Dan kami malam ini akan penelusuran di dalam villa. Ada apakah villa kayu tersebut? Makanya bersama moderator yang sangat spektakuler bersama kami. Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya kami. Kau Billy, gimana kabar kau Billy? Puji Tuhan baik. Gimana penelusuran malam ini kau Billy tentang villa kayu yang sudah terbengkalai 25 tahun menurut kau Billy? Belakang mamang ya villanya ya, kita belum masuk. Gimana kau Billy? Kelihatan kau Billy? Menurut saya mau banyak maksud ininya sih, dari luar pun udah disambut tadi. Wow, asli tuh kok. Gimana menurut kami? Itu yang di belakang kita pohon Apa Bu? itu pohon apa nih? Mengganggu? Ada nih. Situ. Ada bawa. Putar dulu dong, jangan, kita kan masih pembuka. Iya. Jangan dulu. Bawa. Kok pindah mah? Enggak, maksudnya jangan dulu dihadirkan, kita pembukaan dulu. Hadir. Masa didatangin? Iya dong, harus dong. Kita kesini kan harus. Udah, Jadi jangan lama-lama. Kalau udah bawa ada, yuk saksikan terus penelusuran misteri Janulan bersama si Mas yang tampan se-Jawa Barat. Ngomong Pak. Udah, ya. Kenapa mama? Ya udah, kalau bulan aja. Curang nih. Curang guys, mamang deh. Aman ya, iya. Nggak ada ular kan? Hati-hati Kak. Iya. Aduh, Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru dari luarnya kami. Saya ngelihat ada perempuan Ya, bule di sebelah mana kami? Kok udah disambut kita? Di atas. Ini baru pembukaan loh, jangan main-main lah. iya. Serius makanya. nih, ini baru Oke, pembukaan. penasaran. Kita penelusuran di Villa Kayu. Di Tapi daerah. kayunya aman ya, Bang? Kalau kayu udah kita cek tadi sore aman. Ini kita penelusurannya di daerah mana? Daerah Sukabumi, Villa Iya. Kayu yang benar-benar terbengkalai 25 tahun. Nah, ini kan udah disambut ya kami. Gimana menurut kami villa ini? Kalau untuk cerita kita belum tahu ya kok. Iya. Cuman serangan-serangan yang kayak omowo, Ya, Itu udah cica, banyak. itu banyak banget. Dan wowoknya itu kan kalau di tempat biasa kita kan paling 1-2 ya. Dan ini tuh banyak, Mang. Waduh. Kayak keluarga. Banyak. Kayak keluarga gitu. Yuk kita mau jalan kemana nih? Apa kita telusurin Mbak luarnya dulu? tak dulu ini bengong. Ayo Bayu kemana? masuk. Nyari wowo? Enggak lah, masuk nyari Iya. cerita. Oh ya udah, Yuk. coba aja dulu. Oh ini udah bungkusnya udah tinggi ya Bu. Jangan takutin ya. Assalamualaikum. 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 Ruangannya Bu ya sempit ya. Iya, Ini dari kayu ini. semuanya kayu ya. Iya. Ubin. Ini bilik zaman dulu ini. Dan ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek. Di sebelah Nenek-nenek. mana Bu? Serius nih. Iya. Ini kita baru masuk pembukaan. Coba udah mungkin pada si nenek pengen ada komunikasi. nyampe. Ayo. Kita undang kali ya. Ya boleh Bu.
kita di sini lihat bantu ya nenek. Oh di sini. Assalamualaikum Nek. Maaf mengganggu ya Nek. Kita hanya mengeksplor silaturahmi, pengen mengetahui villa ini Nek. Nenek udah lama di sini Nek. Udah dari tahun berapa Nek? Tahun berapa ya? Oh, ini dengan nenek siapa? Nenek ini rambutnya panjang ya kok? Nek, Cuman nenek panjang? dikuncir gitu. Dikunci rambutnya panjang. Nenek udah lama di sini Nek. Nenek nggak ngeganggu kan? Baik nenek kan? Nenek baik ya. Mau nyampein apa nih? Silaturahmi Nek. Kita ke sini mau silaturahmi. Nggak, niat kita baik Nek ya. Nggak mengganggu. Ada yang mau disampaikan nih? Saya di sini. Nenek di sini. Mas, Oh kemana Nek? Oh ini kamar mandi Nek. Nenek di kamar mandi. Oh nenek di kamar mandi. Ini kamar mandi. Oh nenek tinggalnya di sini di kamar mandi. Oh iya. Ada pesen Nek? Di sini jangan lama-lama. Di sini jangan lama-lama. Ya. sudah? Mau balik lagi? Mau kemana? Nenek mau kemana Nek? Padi. Ke padi. Oh ke sawah. Bener kayak si Abah tadi bilangnya. Kamu Nenek yang biasa mengganggu ya? Yo jangan dong Nek, kasihan si Abah mau ngobor sampai diudag-udag sama nenek katanya. Jangan atuh ya. nggak Kasihan boleh warga jahil, sini. nggak boleh jahil nih. Ya Nek, nggak boleh jahil. Nenek mau ke sawah. Iya tahu itu si Abah cerita sama Mamang. Katanya waktu ngobor diudag-udag sama nenek. Nenek jahil, jangan jahil Nek ya. Ada ular. Ular di mana Nek? Gimana ular? Mana Nek? Oh, Nenek ngagetin nih. nggak boleh jahil lagi ya? Nenek gak boleh jahil, kasihan warga sini mencari nafkah Nek. Ya, nenek baik sih orangnya, nenek baik kan. Soalnya nenek gak jahat ya, baik ya. Kalau panen nggak pernah dibagi. Oh, Apa? kalau panen gak pernah dibagi. Nah nanti Mamang sampaikan sama yang punya sawahnya ya. Mau ditaruh di mana nih padinya? Padinya harus ditaruh di mana nanti? Oh di Oh, WC. di kamar mandi WC. Ya nanti Mamang sampaikan sama warganya ya. Jangan ganggu lagi ya. Tapi nenek kalau udah dikasih padi nggak ganggu, nggak bakal ganggu lagi kan? Itu harus ngasih berarti setiap panen ya Nek ya? Iya, berarti kalau udah dikasih gak ganggu ya. Nah, nanti Mamang Bray sampaikan sama warga di sini ya Nek ya. Yang penting nenek jangan ganggu ya. Ada pesan apa lagi Nek? Buat tempat ini. Buat tempat ini atau pesan buat dari di sekitar ini aja? Ada apa coba Nek bilang? Jangan keluar. Jangan keluar, sama Mamang aja di sini ngobrol. Dikasih tahu. Iya, oh, iya nanti Mamang kasih tahu ya. Iya. Dikasih tahu. Oh tempatnya. Oh tempatnya. Oh di sini. Tahu di pohon itu tuh. Oh di pohon Nek, pohon.
Oh, pohon apa sih? Itu teh. Ada apa? Ada apa di pohon itu, Nek? Iblis. Iblis. Oh, di pohon itu ada iblis. Ya, Nek. Makasih ya, Nek. Mana ini? Mau ke sana sekarang? Di situ ada. Oh, di situ ada juga. Oh, banyak ya, Nek. Oh, niat kita baik ya, Nek, bantuin ya. Nanti pesan nenek, Mamang sampaikan sama Warga. warga kalau udah panennya nih ya, suruh ditaruh di kamar mandi ya. Iya. Iya, padinya iya. Seliter apa gimana, Nek? Secuil atau gimana? Ya, salah-salah. Oh iya, iya, segelas gitu ya. Cukup ya, Nek? Paginya. Iya. Yang masih kuning nggak apa? Oh iya. Yang belum dikupas. Belum dikupas, belum. Yang masih ada daun. Ya, oh yang masih ada daun kok. Oh, berarti Ya. baru dipanen. Ya, baru dipanen ya, Nek ya. Taruh di situ aja. Ya, ya, ya. Nanti Mamang sampaikan ya, Nek ya. Udah, yuk ke dalam lagi, Nek. Enggak, Nek, di sini. Ini mana lagi, Nek? Ya, Nek, di situ aja yuk. Nek, di situ yuk. Dia menyampaikan. Nah, mau teh. Yuk, yuk, ayo, Nek. Ini ada beli. Ya, Apa? ini kenapa, Nek? Oh, ada anak kecil. Kasihan. Kasihan. Kita selamatin. Ya, makasih Nenek informasi.
Pelan-pelan aja, bro. Udah. Iya udah ya. Takut tangganya itu. Lanjut. Takut amat ini. Takut ini. Tuh. Bener nggak takut ya? Enggak. Yuk, ya udah. Biasa. Ini di mana sih? Biar nggak tegang. Oh, tanggal ini apa ya? Oh, ada semut. Buat ya, ya. Es. Bu, kayak dah. Itu yang ngeri. Enggak kayu. Aman ya? Ya, kita takut diporos. Nih. Assalamualaikum. Ini kamar ya? Oh, ada ini. Coba, kemana? Ini nggak mau dibawa aja, gimana ngeri? Ngeri nggak? Ngeri. Aman ya? Kalau untuk kita berlima aman sih. Kok. Aman. Udah mau turun. Kita kulik dulu. Ada apa di sini guys? Oh itu sih jangan kayaknya. Tapi identiknya benar-benar sama kayu. Oh, tadi yang kau boleh lihat noni. Sini. Di situ tuh gimana? Oh, situ. Ini agak asap panas ya? Panas banget ya? Serius? Kayak kita tuh lagi dikelilingin itu. Panas serius. Mas harus buka baju. Bentar ya guys. Ya, gimana perasaan kau beli ini udah naik ke lantai 2? Ibu jangan kata rayapan, Iya, takut iya. diporos diam aja. Enggak supaya Kita di sini aja ngobrol-ngobrolnya ya. Nah, kita lanjut untuk tradisi nenek. Beliau udah menceritakan ya, mengetahui tentang seluk-beluk di villa kayu ini. Sebelah sana terus suruh diselamatin anak kecilnya. Sekarang kita udah di lantai 2 nih. Apa yang dirasakan kau Billy? Kalau memang sih panas ya terus terang. Iya agak kayak mau meriang gitu. Iya. Serius. Kayak pakai balsem. Iya. Serius ya pakai balsem tangan tuh. Ya benar. Awalnya panas di sini mah. Sosok genderuwo itu sih aku yang dominan banget. Ada di kayak menguasai rumah gitu, maksudnya ini rumah nih kayak Ya. sama dia tuh dibekep gitu. Dipeluk terus. Kayak dibekep gitu. Dan mungkin si bule ini ya mungkin ada hubungannya kok sama si mama. Sama genderuwo. Kayaknya sih. Mungkin dia muja. Ya surat jahat. Soalnya ruangan ini asli nih. Si bule ini kayak Ada melakukan hal yang negatif gitu. Ini tahun berapa nih guys? Nih merinding sih. Baru kali ini nih seorang moderator kok Billy merinding ya. Kalau mama ngasih panas sampai kesangan, keringat. Oh panas. Iya. Coba ini yang kekarayapan kok. Coba. Ini tahun berapa sih, A? Ini kalender 2012. Ya. Coba di sini enggak ada. Nggak ada. Nah ini kan bisa di sini Agustus. Nggak ada. Kayaknya kayak teka-tekinya tuh nggak bisa diiniin cepet gitu. Ya kan? Iya. Cicurug Blok A A1 nomor 1920. Ini topet perak. Iya, 20 21 22 Cicurug. Itu ini apa? Bukan, ini nomor bloknya sih.
yang punya ini tuh. Asli apa kita pindah ruangan ini agak panas nih Bu, gimana? Besok Mau kita di sini aja dulu? Oke. kulit dulu. Mama aman kan? Aman, Mama aman. Cuman yang nggak aman takut poros. Kan Mama gede badannya. Bersihin sekarang. Nyari apa kok? Lihat apa? Nggak lihat. Coba apa yang kita mesti ini kok? Kalau saya sih tertarik sama itu tuh, Ke kamar mana kok tertariknya? ini kipas ini. Kayaknya Ini peninggalan dia. si bule ini ngelakuin apa gitu loh. Jadi sampai Itu aja dulu. sampai rumah ini tuh sampai dipeluk, maksudnya dikuasain sama si genderuwo itu gitu. Tapi ruangannya cukup begini aja ya. Sementara di sini nggak ada kamar, cuma ada ruangan. Ini tuh udah kosong 25 tahun. Iya betul. Dari informasi warga setempat. Barang dia sih tuh. Itu sama zaman dulu, kipas sama zaman dulu. Lidi, tapi zaman dulu tuh sama tuh. Ini. Iya. Kalau sekarang tikar kan pakai karpet, udah benar-benar modern, itu masih dulu zaman dulu. Kayunya juga ini sebenarnya dari tim cuman Ya, jadi habis sama Rinyo. saya tuh pengen masukin si Wowo, sahabat misteri. Cuman saya lagi komunikasi, takutnya dia barbar. Ini soalnya nggak memungkinkan untuk Tempatnya ini, beratraksi gitu loh. tempatnya ini loh. Ngeri. Ngeri. Takutnya diporos kok, ke bawah kita jatuh. Ntar. Mau gimana? Cuman emang tempatnya segini sih gitu kan. Cuman Kalau di sini sih aman. Kalau jangan soalnya negatif, takut di belakang. Ben masih kenceng tuh. Kakak. Kalau yang ono udah agak. Iya. Ini kita ruangan yang kedua ya, di lantai 2 ruangan. Suasananya lumayan ya, masih panas kayak balsem, habis pakai balsem tuh. Keringat lah keluar. Kayaknya panggil anak kecil itu dulu gitu. Anak kecil itu dulu deh. Lanjut. Maksudnya buat informasi. Takutnya masih ada sambungan gitu. Kenapa tuh anak kecil butuh bantuan, sampai si nenek tadi tuh menjagain banget anak kecil itu. Jangan situ. Assalamualaikum.
Hah? Papa meninggal. Di mana dia? Di sini. Gantung diri. Di Cekik. dia kayak kecekik sendiri. Oh, nyekik sendiri gitu ya. Papahnya meninggal, nyekik sendiri. Kalau mama meninggal kenapa? Oh, di tangga. Kalau Friska berarti sakit meninggalnya. Terus apa lagi yang mau disampaikan? Papa mempunyai Papa kenapa? Papa mempunyai apa? pusaka Di mana? Ditaruhnya bawah di bawah. Di lantai bawah. Iya, di lantai bawah. Di kamar atau di mana? di bawah Di bawah, kok di bawah. Di lantai. Di bawah ya, di bawah ya. ya Yo. Mau ditunjukin ke bawah enggak? Jangan. Hah? Tunjukin. Bisa nggak jalannya? Jalan bisa. Apa nanti aja? Yang penting kita selamatin Friska dulu ya. Jangan, biar dia kasih informasi dulu. Ya. Friska mau nunjukin. Itu aja di depan. Mama pegangin ya. Mana tempat hujannya ya? Hah? Ini dulu tempat. Iya, di situ. Tempatnya dulu di sini. Iya, ya ini. ini Ya, oh ini tempat papa. Papa kalau ritual di sini. Ngeri ah, aing keluar aja deh. Masuk buka deh. Oh iya, banyak semut. Mau turun aja dulu, agak ngeri. Ponok-ponok begitu tuh. Semutnya banyak. Ya. Semut Iya. di bawah sini aja. Nah itu. Kita Panasnya tuh panas panas tuh asik tuh. kayak abis Diopen, oke diopen. iya. Jadi dia tuh orang Belanda. Tapi dia tahu ritualnya itu dari, makanya dia pilih Sukabumi untuk melakukan ritual itu dari seseorang yang kita panggil aja si bapaknya. Bapak siapa? Friska. Nanti kali. Ya ruangannya. Oh iya, bapaknya Apa Friska. emaknya? Jangan, Nen. Kalau bisa emaknya dulu. Kan bapaknya yang itu. Tapi Friskanya tadi mau nunjukin katanya di sini bapak naruh pusaka di mana? Iya. Dan pusaka itu yang bikin Tio ini nggak bisa pergi dari Tempat ini. tempat ini.
ngomongin Friskanya aja. Jadi semua yang apa yang ngejaga di sini tuh jadi negatif semua karena diundang-undang terus sama si Bawa itu. Hmm. Oh, Iya, jadi ke warga-warga juga jadi iseng jahil ya. menilai. Apalagi pernah terjadi mobil di situ ambles tiba-tiba. Ini apa Masih tangan panas. tangan si Priskanya tuh udah Kayak ya pusat, Allah. buduk semua. Ini Tapi koreng buduknya. merinding kok. Kita panggil Lemahnya harus dibantu jadi si Friska. datang saya. Hah? Emaknya dibantu si Friska. Tadi nggak mau nongol kan. Iya. Harus Yuk. Friska yang masuk, panggil emaknya. Kalau bapaknya pasti atraksi dan Pakai salam saya. Bapaknya jadi kayak udah dikuasain sama Oh. ininya ya apa yang dia kan yuk Assalamualaikum. ini siapa? Ini mamanya Priska ya. Ketawanya gitu. Ini si nenek. Kunti. Kunti. Mau ngapain? Nyai Kunti. Ini Nyai Kunti. Nyai Kunti namanya siapa? Ada namanya sih? Enggak. Adalah. Oh, Nyai Kunti namanya. Namanya siapa? Hah? Mau ngomong apa iseng doang? Mau ngomong nggak? Hah? Mau ngomong nggak? Bisa bicara? Ada yang disampaikan, Nyai? Enggak ada. Keluar lagi aja deh. Tanya nggak jawab, Nyai. Ketawain mulu tuh si Omen tuh ketawain mulu. Iseng banget sih. Aduh, Dari ya. mana sih? yang ngebuka yang mamanya malah masuk yang lain Kunti. Temennya Omen. kayaknya caranya apa namanya tuh untuk si Kuntiknya mau masuk kayaknya ngomong di situ dulu kayaknya Jagain situ. Jangan gitu deh. Makan dong. Ini serius nih, serius, jangan bercanda. Ini kan tempatnya di sini kan ya biar nggak di Villa Angker Terbengkalai 25 tahun, bukan di mall. Jadi di candanya disimpangin dulu dong ya. Di sini kita mengungkap misteri yang ada di Villa Terbengkalai ini. Villa kayu sering terjadi mengganggu warga sekitar. Makanya kita ungkap misteri dari sekarang. Ya, bercandanya nanti aja Nanti di mall. Kita baik serius, oke? Sahabat misteri, kita sekarang fokus terus mau mengungkap yang ada di daerah villa tersebut. Gimana lagi? ayo. Suasana di sini emang dari Mau atas ke bawah panas Friskanya ya. dulu. di sini dulu ini Friskanya si dulu. mamanya supaya ini dulu ya Tapi ini Mas, siapa apa ya kok? Ini bekas apa ya? Kayak darah. Enggak, bukan ini ituan lo itu lalai kelelawar. Di sini. nya Oh, Mau siapa? Friskanya dulu. Hah? Friska. Oh, bukan. Kamu siapa? Kamu siapa ya?
ibunya Friska. Mamahnya Priska. Siapa? Ya. Iya, Oh, mamahnya iya. Priska. Kamu kenapa palanya kayak gitu? Ada kejadian? Aku tadi bilangnya Hah? meninggal tadi. Wah, Iya, saya di sini mau tahu tempat jadi kan katanya warga ada gangguan. Kamu dari Belanda berarti? Hah? Iya. Bisa ceritain sedikit soal di tempat ini? Saya tidak bisa Saya apa? Tidak bisa hamil. Itu Frisya. Oh, papanya melakukan ritual karena kamu nggak bisa hamil. dia nggak hamil-hamil. Digugurin terus di dalam kandungan gitu. Terus supaya saya supaya kamu hamil. Dan terus setelah kamu hamil, oh berarti pindah ke sini. Berarti sebelum di rumah ini udah pernah ritual juga di tempat lain. tinggal di Pulau Kalimantan. Oh, tinggal dulu di Pulau Kalimantan. Berarti suaminya belajar dari sana. Oh, terus setelah pindah ke sini, Karena hidup bahagia. hidup bahagia. Terus Karena ritual itu hmm, terlalu berat bagi kami. ritual itu terlalu berat. Kami mencari orang pintar Hmm, terus untuk memutuskan ritual itu perjanjian. perjanjiannya dengan apa itu kalau boleh tahu? Hah? Kaya, Apa? kaya, Kayak Kayang, kaya kayak. Apa itu kayak? Jenis apa? nama ritual karena Oh, nama ritualnya di Kalimantan kayak. Terus setelah kamu nyari orang pintar, banyak mati. banyak mati. Apanya yang mati? Orang pintar itu Oh, orang pintar itu yang mati. Terus akhirnya gimana? mereka sakit. Frisya sakit awalnya. Terus Kamu mati. Frisya meninggal. Terus kamu meninggal di jatuh. Terus kalau ayah suami gimana? Suami meninggal pun Meninggal duluan. Baru Karena- Friska. tidak melakukan itu. Mm-mm. Meninggal. Oh, berarti pas di sini tidak menjalankan ritual lagi, atau sempat menjalankan tapi berhenti. Menjalankan ritual dari dukun di sini, Oh, menjalankan ritual dari dukun di sini. tapi ternyata bukan itu. Oh, terus Kami Hmm? hancur karena ritual dari dukun di sini gitu.
Berarti yang makhluk-makhluk di luar situ pengaruh dari ritual itu juga ya. Tidak tahu kan. Sering mengganggu ke warga katanya. Suka nakut-nakutin. Tahu Mama Priska suka nakut-nakutin warga. Banyak yang iseng. Tahu? Tidak tahu. Di sini kita niatnya baik ya. Kita mau ngasih jalan yang terbaik gitu buat keluarga ini, buat keluarga Mama. Paling saya bisa bantu Priska. Ya. Nggak apa-apa. Karena anak kamu kan nggak tahu apa-apa. Saya bisanya bantu anak kamu doang ke tempat yang lebih baik. Dan ini kan resiko dari pemujaan ritual. Yang sabar ya. Biar kenapa? Terima kasih. Iya, sama-sama. Biar nanti Priska dibantu ya. Ada lagi mau disampaikan? Cukup. Bisa keluar sendiri. Cukup menarik sih Lumayan ceritanya. menarik juga ya sahabat MJL. Pokoknya penelusuran kita nih yang ketujuh nih, Villa Kayu yang terbengkalai itu 25 tahun, sangat spektakuler. Cerita dari anak, nenek, sama mamanya Priska ya, sama bapaknya juga bule Boleh. Belanda. Paling nanti kita akan cari tahu dari warga sekitar ya, buat teman-teman nanti akhir video kali. Baru Iya. kita liput juga sih. Iya, Insya Allah kalau dapat ceritanya kita liput juga ya. Mas. iya, iya. Biar sobat MJL juga tahu kebenarannya. Betul. Tapi kita udah berusaha mengungkap misteri yang ada di villa tersebut ini ya. Jadi untuk suasana di sini sih sebenarnya masih panas-panas ya Bu, kayak bekas di. Cuman rada agak mending ya, Mending. karena udah tenang ya. jiwa. Mungkin karena tadi panas itu karena jiwa ya, karena jiwa si Priska, si Mamanya. mamanya yang gitu. meninggal. Bapaknya ini. Aman, Mang. Nah, ini lebih out tuh. Kok Billy kasih? Cut dulu kan. Oke, selamat malam Pak RT. Terima kasih udah sempetin ya gabung bersama tim aja Misteri Jalur Langit. Pak RT ini kepala warga ya di sini ya. Udah tahu kronologis Villa Kayu ini Pak RT udah berapa tahun sih terbengkalai? ya. Kalau masalah bangunan rumah kayu ini semenjak saya dilahirkan di sini, pertama kan istilahnya di sini itu pesawahan. Dulunya sekitar tahun 80 ke bawah gitu ya. Kebetulan waktu itu ada seorang investor dari Jakarta yang namanya Pak Peter itu ya. Pak Peter itu adalah seorang keturunan dari Belanda. Nah, waktu pertama itu kan dia invest di sini, beli sekian ribu meter gitu. Khusus yang ke belakang sana pesawahannya kurang lebih 1 hektar lah. 1 hektar ini. Ya.
dia membangun villa ini. Mm-mm. Dan villa ini ada yang istilahnya pegawainya gitu ya. Mm-mm. Singkat cerita waktu itu istilahnya si yang ngurus lahan ini kan istilahnya pindah, dan sudah pindah itu kebetulan ya rumah ini kan sekitarnya dijual gitu, Mm-mm. kurang lebih 25 tahun ke belakang lah. Mm-mm. Nah, kalau kisah yang dulunya kita juga belum dapat info gitu ya. Kalau sebelum yang apa istilahnya dibangun Kosong. ya sekitar 80 ke bawah itu belum dapat info. Kalau kita tahu mah setelah Pak Peter masuk sini aja gitu. Seorang Pak Peter itu adalah sosok seorang keturunan Belanda juga yang punyanya. Mungkin kalau yang di sana yang kata Pak Udan tadi Ya, yang sosoknya nenek. nenek itu kan dulunya ada di sana. Yang di sana dekat pohon buni. Lalu setelah itu ditebang, ada kemungkinan ya sudah ke sini karena ini terbengkalai lama gitu Bu ya. Iya. Nah, mungkin informasi dari saya untuk sementara cuman itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih Pak RT ya atas sedikit uang waktunya untuk menceritakan kronologis Kecila Kayu ini. Nah, untuk Bapak Sugandi ya. Kronologis Bapak Sugandi waktu kejadian di udang-udang nenek itu waktu ngapain? Saya waktu ngobor ya, Ngobor. ngobor hidung gitu. Ngobor belut. Iya bener gitu ya. Jadi perasaan ada yang udah-udah tuh Ya. di belakang. Si nenek rambut panjang. Rambut panjang. Betul. Nah, tadi berpesan si nenek itu ya. Ya. Warga sini tuh kalau udah panen nih, taruh itu aja mau segini aja taruh di kamar mandinya. Karena sering ngeganggu kan, yang ngeganggu itu bukan pengen lah sedikit katanya merenang karena hak bumi atau apa ya nggak tahu kita. Itu mah kepercayaan agak ya. Mau percaya warga sini yang monggo tidak apa-apa, cuma kita udah mengungkap apa yang diceritakan Bapak Sugandi selaku warga di sini. Nah, udah terbuktikan apa yang kita telusuri atau mengungkap misteri ini. Seperti nenek, kan kita baru tadi cerita berkomunikasi. Dan mama nggak cerita kita saya. nggak cerita sama ibu ataupun sama yang lain. Sama Pak RT udah. Saya cukup aja. Saya sebagai host moderator yang cukup tahu. Nanti perkembangan malam kalau kita shoot, kalau kita ekspor, nyata tidak apa yang dibicarakan Bapak. Ternyata kan Bapak sendiri dengarkan atau Pak RT. Cuma ya sepucuk aja taruh Ya di kamar. mungkin ini kan saya sangat berterima kasih kepada tim Dan JL JL, terima kasih Pak. atas menggali informasi yang selama ini menjadi misteri, khususnya buat kami yang ada di lingkungan RT 0204. Mungkin setelah saya mendapat informasi seperti ini, mungkin tahun depan atau tahun yang akan datang setelah panen, insya Allah Nah, itu yang namanya diinginkan oleh si nenek itu, ya mungkin kita bisa menaruh ada di kamar mandi ini bisa menaruh tempatnya. sini. Iya. Itu permintaannya segenggam atau sekepal gitu. Sekepal yang masih ada daunnya. Oh, yang masih ada. Kita nih Pak mau panen nih. Nah, pertama kali mau diiniin kasih Jadi sebelum dipanen raya kita dahulukan Satu. aja buat nenek beliau tadi pesan seperti itu. Mungkin kita juga lah istilahnya sedikit lalai ya Pak RT. karena tidak ada informasi mungkin dari orang tua kita dulu juga. Ya mungkin kalau setelah kita mendengar seperti ini, mungkin juga saya berpendapat mungkin si nenek itu adalah hak muridnya di sini. Bisa jadi iya. Cuman walaupun seperti itu kita dapat informasi melalui seperti ini, ya mungkin ini adalah merupakan suatu istilahnya masukan-masukan khususnya kepada kami selaku petani yang mungkin untuk malam ini yang bisa terbuka gitu untuk kedepannya kita melakukan seperti ini. Ya. Nah, begitu kronologis tentang waktu Pak Sugandi waktu ngobor di gudang-gudang nenek itu ya. Itu rambutnya panjang. Ya, emang juga kan, bukan informasinya bukan dari Pak Sugandi juga, dari yang istilahnya yang jualan malam
ya seperti apa Pak Somala. Nah ini dengan Pak Sugandi mewakili seluruh yang Ya. pernah melihat di sini. Hmm. Insya Allah sudah tim MJL penelusuran di tempat ini insya Allah ke depannya. Insya Lebih Allah. baik. Karena Aman. di sini niatnya kita penelusuran baik Pak RT ya. Mm-mm. Tidak ada ancang ke sana ke sini mengungkap misteri Villa Kayu yang benar-benar terbengkalai. 25 tahun itu kan cukup lama Pak RT. Wajar ada yang datang yang masuk. Seperti yang Pak RT dan Pak Sugandi lakukanlah dari awal sampai sekarang. Gimana menurut Pak Sugandi ini obrolan kita tadi sore sampai sekarang nyata dinyatainnya benar tidaknya gitu. Ini MJL itu ngeksplor tuh tidak ada main-main gitu. Tidak ada apa namanya? Manipulasi lah. Iya. Itu kembali lagi ke Bapak selaku warga di sini, Pak RT juga. Karena di sini kita hanya berusaha yang terbaik. Mm-mm. Ya mungkin kita ya atas nama Pak Sugandi mengucapkan sekali lagi kepada MJL yang mengungkap misteri yang kurang lebih 25 tahun ke belakang. Makanya dari itu, walaupun istilahnya Pak Sugandi dari kecil dari sini, saya juga kecil dari sini, cuman kan kisah yang sebenarnya kita nggak tahu. Iya. Kalau misalkan nggak tahu seperti permintaan si nenek itu, ya insya Allah kita lakukan gitu. Ya mungkin segitu aja lah informasi dari Baik. Barusan juga udah komunikasi sama Ya. penghuni ini kan yang punya ya Bu ya, Mm-mm. apa Belanda ya, Ya, Belanda. sosok Belanda yang Anak punyanya kecil. keturunan yang tadi bicarakan Pak RT, keturunan dari Belanda keluarga di sini ya, Awalnya dia itu tinggal di Kalimantan. tadinya yang- awal-awal. Karena suami istri itu bertahun-tahun nggak punya anak, jadi betul emang nggak punya anak. Nah, iya. Pak Peter itu yang namanya anaknya punya anak pungut yang namanya Jenny, itu cuma satu. Yang pertama ngebangun di sini, mm-mm. dia anak pungut itu emang. Nah, itu. Nanti itu mendengar informasi. Ya itu Iya. informasi yang Pak RT dengar kita udah buktikan yaitu betul tidaknya mah boleh disimak sama Pak RT dan warga lah gitu. Kita mah hanya baru malam ini nih masuk ke Nah, tempat ini kan Pak RT ya dengan izin Pak RT dan Kamu warga. dinding sih, Kenapa Pak? waktu tadi membicarakan sosok Nenek. seorang Nenek. nenek, Tenang ada mama. cuma mungkin leluhur-leluhur kita Ya itu bersahabat. Nah, terima kasih Pak RT ya. Bapak udah Ya. nyempetin malamnya Bapak dengan mengizinkan tim MJL syuting di Villa Ya, Kayu siap. Pak. Sehat selalu untuk Pak RT ya, Amin, amin, untuk Pak amin. Sugandi juga. Nah, sahabat MJL dimanapun kalian berada, barusan kita udah berbincang-bincang bersama Bapak RT Jaini. Pak Jaini dan Bapak Sugandi selaku warganya. Alhamdulillah beliau sudah menyaksikan langsung perjalanan penelusuran misteri Jarul Langit di Villa Kayu yang terbengkalai 25 tahun. Kata-kata dong sedikit buat penonton misteri Jarul Langit. Adat istiadat untuk leluhur harus tetap dijaga ya Pak RT, Iya. Pak Sugandi. Jadi mungkin ada titik terang dari sosok nenek itu kenapa beliau selalu menampakkan mengganggu. diri kepada warga-warga. Mungkin apa yang adat istiadat orang tua zaman dulu, beliau biasanya setiap panen ada apa istilahnya ya, Lupa di bahasa persembahannya namanya. lah. Panon-panon acan, panen Iya, teh. seperti itu. Begitu. Amin, nyala mental. Cuman karena warga tidak peka atau warga tidak mengetahui, mohon dimaafkan untuk nenek. Itu tadi Ya, udah kita ya. Nenek insya kalau Allah udah nanti. kita ganggu. Ya, Sejahtera buat pertaniannya juga. amin. Dan nenek juga bisa lebih tenang ya, Mang. Terima kasih, malah nenek nyebut-nyebutin jangan lama-lama di sini. Iya. Terus di sono ada si iblis, di sana ada banyak. Nenek bantuin sampai detik-detik penelusuran kita jagain juga. Karena niat kita udah baik sama beliau, insya Allah beliau juga baik. Karena kita datangnya baik, pulangnya pun tetap baik. Itu Pak RT. Amin. Udah, terima kasih buat Terima Pak kasih RT. Pak RT ya. Sama-sama. Terima kasih. Monggo Pak RT.
Makanya kita sekarang mau nyelamatin anak kecil itu dulu ya. Iya, Tapi saya jadi tak gatal. dulu. Kok gini? Kok? Woi, Gimana aja sih ini? Lagi syuting juga. tadi dari WC. Tanggung jawab tuh kerja. Nah ini sahabat MJL dimanapun kalian berada, di sini kita penelusuran lanjut ya. Insya Allah kita akan menyelamatkan sosok anak kecil yang di sini ya Bu ya. Toh nanti Mama nggak bisa kalau nyelamatin bagian ibu aja deh. Insya Allah. Coba. Ya, jadi anak kecil ini kan tidak berdosa ya kok, Hmm. dan kena dampak dari orang tuanya. Jadi insya Allah kita kasih doa yang baik. Tapi tadi Supaya juga bisa. udah izin sama mamanya suruh. Iya. Yuk kita langsung kok. ke tempatnya aja kali ya Yang kok. tadi atau di sini? Tempatnya. Tempatnya. Ya udah tempatnya berarti di kamar kecil tadi ya. Assalamualaikum. Kak Priska ya namanya ya? Mm-mm. Kak Priska ini? Depriska? Ade. Ade Depriska. Ade, ini Om Billy dan ini Mamang Bray, host tampan se-Jawa Barat ya. Nah, di sini niatnya mau membantu Depriska. Mau kan dibantuin sama Om Billy? Om, bantuin katanya Om. Udah pamit sama mama belum? Udah. Udah. Sama nenek. Iya, sama sama nenek. nenek. Nenek udah pamit sama nenek. Udah. Nah, berarti beliau udah lihat ya. Di mana neneknya sekarang? Neneknya? Oh, nenek di sini. Oh, di sono nenek. Nek, mau bantuin Priska, doain aja Nek. Mama mana Mama? Oh, di atas Mama. Di atas. Udah. Ada yang mau disampaikan? Ada ada ya disampaikan lah sama kita. Nggak ada. Nggak ada kata-kata buat ini. Nggak ada. Mau kemana? Oh, nggak ada. Ya udah, kita go, siap go. Kasihan. Udah lihat cahayanya? Di mana cahayanya? Yang mana Om? Oh, Iya, itu. Oh, ini cahayanya. Cahaya yang terang. Yang mana? Yang terang aja ya. Udah Iya. jalan ke cahaya yang terang. Biar Mudah-mudahan Depriska ditempatkan di surganya Allah ya. Ada jalan menuju Allah, ke surga Allah. So, Depriska. Lebih baik ya Jalan ya. jalannya. Udah. Ya udah. Ada pesan Depriska soalnya tadi nggak ngucapin pesan-pesan, siapa tahu ada bisikan sama Bunda. Tadi sih cuman bilang terima kasih. Semua yang terjadi di sini itu memang kesalahan dari papanya. Dan Priska juga nggak tahu kenapa keadaan dia itu seperti ini gitu. Dan Priska bilang puji Tuhan sudah mendapatkan tempat atau jalan yang terbaik. Jalan, ya. Dan ditemukan Apa yang dipesan sama neneknya? Ada yang Mungkin selalu kalau jagain mau- dia tuh. kalau mau diiniin lagi masuk lagi Ya, coba supaya neneknya ini ya. apa belum keungkap namanya. Ya biar Ya, siapa tahu ada pesan-pesan, kan kita udah bantuin tuh cucunya gitu. Siapa tahu kan ada pesan-pesan juga kan.
Sekali ada Pak siapa tadi Pak yang siapa? Pak siapa? Pak Sugana apa siapa? Pak Sugana, Biar Sugani. iya, maksudnya biar nyampein langsung ke warga kan lebih. Iya, Iya. biar enak Pak Sugiono atau Pak RT pun ya. Siapa tahu Pak RT ada di Roroman. Pak RT bisa menyaksikan kan? Nah, itu ada Pak RT ya. Siapa tahu. Buat neneknya biar ngerti gitu. Yuk nenek yuk. Mau di mana nenek kan di neneknya kan di kamar mandi. Bisa aja sih. Mau di sini juga bisa. Tapi enak di situ sih. Coba lebih agak ya juga ya, Di sini Siapa tahu Pak itunya mau baunya Hah? debu. mau nyaksiin nah, boleh. Nah, di sini ya. Lalu di situ yang tempat pertama. Nah di sini aja. Mas Pak RT Sugiono tolong saksikan. Oh ini udah. Assalamualaikum, Nek. Nenek tadi udah. Assalamualaikum, Nek. Nek, ini ada Pak RT warga sini, Nek. Nih Pak RT, ini Nenek ada Pak RT. Nah ini Pak RT, Nek, warga sini. Sama Pak Sugandi tuh yang digangguin nenek tuh, tuh Pak Sugandinya yang ngobor di udak-udak nenek. Ya, itu tuh orangnya tuh udah kejar terus, Nek. Kayaknya Sugandi lupa sama nenek ya. Oh, itu Kak Abdi. Nah, ya, Pak RT. Nih, Nek, lihat nih Pak RT nih. coba tinggalin kan dia. Kenal tuh sering Abdi. Ini Pak RT. Suka tani nggak Pak RT? Suka nyawah nggak? Di mana nyawahnya? Ini di mana? Hah? Oh. Kumaha tah mah caritana kapan berenang icu teh ieu teh teu terang kronologis baheula carita baheula. Sok lamun biasa mah nyarios ka abdi naon pamentah mah insyaallah ku uing dilaksanakeun gitu. Aneh. Kalau panen Nuhun emak tuh dikasih ya. emak tuh jaga Emak ngejagain. tempat sini pertanian warga Oh. Iya, amin amin. tempat emak. Iya. Oh dulunya ini tempat mak ya. Iya. Kalau boleh tahu Incu mak itu siapa namanya? Jadi siapa tahu kita nanti ke depannya mau istilahnya ngehadiahin Buat emak namanya. Buat emak. Nah, nenek namanya siapa? Praman Pra? Praman Pramani. Pramani, Nah, nenek Pramani. nenek Pramani binti jagat Jagat. binti Jakat. jagat Jagat. Jagat. Pramani, Pramani binti Jagat. binti Jagat. jagat Nuhun ya. Jadi setiap warga di sini kalau mau panen ingatlah sama nenek segenggamah gitu ya. Diletakkannya di mana? Di Nek? mana nih diletakannya nih? Coba nih ditunjukin. Kamar mandi. Kamar mandi. Ya. Sana. Di mana nih? Oh di sini, Pak. Iya. Pak RT sini ya. Ya, ya. Nah, Pokoknya ini berupa yang masih ada tangkainya, Nek. ya Jadi enggak butiran, enggak. ada daun, masih ada daun, Nek. ada pasti ada zaman itu wawaris Uang waris, tahta tahta. setiap panen Ya. berdoa Berdoa. dan memberikan hadiah kepada leluhur Iya, iya. Ya. yang pernah ditinggalkan Ya. untuk keselamatan warga, Biar kesejahteraan warga. biar panen kita melimpah ya, Nek ya. Ya, Jadi nenek Patihuri Bang Bayang juga. ya, Yang buka babad ya. desa Kampung Bang Bayang. Iya. Siapa tadi? Primani. Pramani. Pramani, Pramani binti Jagat. Jagat, Pramani binti Jagat. binti Jagat. Insya Allah saya nanti akan khususon untuk nenek Pramani binti Jagat ya.
Insya Allah, insya Allah. Ya, Kalau gitu, saya minta keberkahannya aja lah. sama Dane. Mudah-mudahan untuk kedepannya semua para petani di sini melimpah dan dijauhkan dari gangguan-gangguannya ya. Amin. Ya. Nah, nenek juga jangan gangguin Pak Sugiono lagi ya, kasihan nih. Itu pasti Gandhi ngobrol ya, jangan ya, biarin ya. Ya Allah. Pramani Tukang bakso. tukang bakso jangan ya, Nek. Bakso Malang ini jangan ya. Ya, iya aja. Makasih ya, Nenek. Yuk ke sini, mau sini lagi, Nenek, yuk. Hah? Yuk, Nek. Pramani bisa kan. Persawahan. Hmm. Ada yang mau disampaikan lagi, Nek? Sudah. Anaknya udah ya, Anak udah ya, itu apa? Dedek Priska. Priska udah, Nek ya. Terima kasih. Iya, Nenek sama-sama. Ada pesan, Nek, buat kita semua. Tetap jaga. Leluhur itu mati, tapi leluhur tetap menjaga. Peninggalan adat istiadat Sunda, Jawa. Ya, Nek. Pesan Nenek insya Allah. Udah cukup? Bisa keluar sendiri? Ya udah. Mohon Ya, Sami. sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cangkel. Brahmani. Ya. Mang? Ya, kantuk masih batu. Oh ya. Oh, Jadi intip. Nggak apa-apa, batukin aja dulu. Jadi buat oh iya. sobat MJL, Ya. Kenapa ada lo? Kru, ntar kita tutup dulu kenapa tuh? Ah, Santai, itu dulu apa? kamera sih. Oh, Ya. cabut aja dulu, takut jatuh ya. Iya. Wih, Harus play. Mana sih? Bisa nggak sendiri? Awas memang. Oh. ngap. Harus. Sangrai. Ini ya. Mau keluar nggak?
Pantas saya merah. Iya, kan tadi saya bilang untuk pas sama Shopee. Sama si Omen juga sama. Oke, sahabat misteri Jarul Langit dimanapun kalian berada, sampai di sini dulu penelusuran kita di sebuah villa yang terbengkalai, yaitu villa kayu yang di daerah Sukabumi. Jangan lupa saksikan terus channel YouTube kami Misteri Jarul Langit. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya diklik biar ada notif video terbaru dari MJL. Nah, oke, sahabat Misteri Jarul Langit, Mamang mohon pamit izin dulu berhubung karena ada kru yang lagi tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.